Oke, jadi Converse kali ini kita akan membahas seputar jurusan kuliah. Karena banyak juga nih teman-teman dari Firstcom yang lagi mau naik ke kuliah dan penasaran sama kehidupan seputar kuliah. So, enjoy the podcast. Survei dari Indonesia Career Center Network menyatakan bahwa 87% mahasiswa Indonesia mengakui bahwa mereka salah pilih jurusan kuliah, di mana jurusan yang diambil itu nggak sesuai sama minatnya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya salah pilih jurusan itu akibatnya fatal untuk keberlangsungan studi selama kuliah. Nah, kok bisa fatal ya? Ternyata pengaruhnya itu bukan hanya pada nilai yang bisa jadi nggak maksimal, namun dapat mempengaruhi psikis seseorang. Contohnya, menurun daya tahan terhadap tekanan, konsentrasi, dan menurunnya daya juang. Nah, pas banget nih supaya kita nggak kayak gitu, Converse kali ini kita bakal bahas topik seputar jurusan kuliah. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung ngobrol aja sama 3 narasumber kita pada hari ini. First of all, aku mau nanya dulu nih ke Ko Aga dulu ya. Cita-cita Ko Aga waktu kecil, waktu SD, waktu TK itu apa sih? Waduh, kalau spesifik banget time frame waktu TK, SD, kayak gitu-gitu gue nggak inget sih. Cuman gue sempat punya cita-cita itu jadi pilot, itu yang agak panjang gitu ya. Cuman karena postur gue pendek, jadi gue nggak bisa juga jadi pilot. Terus IPA gue juga nggak kuat. Nah, yang kedua, gue itu sempat punya cita-cita jadi, karena gue seneng F1, jadi gue seneng banget pengen jadi pembalap gitu. Cuman yang jadi masalah adalah di Indonesia ini kan modalnya cukup gede yang dibutuhin. Jadi gue pengennya jadi supir angkot. Itu gue polos banget sih waktu SD kan soalnya. Yeah. Karena waktu SD itu kan gue naik angkot terus gitu, dan gue ngelihat supir angkot itu nyetir tiap hari. Gue pengen kayak gitu. Termotivasi ya, kayak betul. gitu. Kalau misalnya Ciennya gimana nih? Aku awalnya sih pengen jadi arsitek atau insinyur. Cuma ya itulah realitanya. Karena waktu kecil. Iya kan? Iya benar. Dari waktu kecil emang udah pengen arsitek insinyur sampai SMA. Cuma karena ternyata masuknya IPS, ya udahlah. Udah. I see. Kalau Alek gimana kok? Aku dari kecil nggak tahu gimana pengennya itu nggak kepengen kalau yang kayak pilot, astronot gitu tuh kayaknya enggak gitu. Maksudnya kayaknya banyak kan ngomong kayak gitu. Iya. Tapi dari kecil mungkin nggak tahu ya, mungkin rada anti mainstream. Pengen itu jadi guru, kalau enggak terutama pengennya mah jadi ilmuwan. Wow. Gitu. Keren. Cuman biasanya kan image-nya tuh botak gitu ya. Jadi kayaknya nggak mau gitu. Bisa nggak ya jadi ilmuwan, kayak kayaknya asik gitu, bisa nemuin sesuatu, bisa ya pokoknya ya kayak bikin apa yang keren-keren, nyampur-nyampur meledak gitu. Kayaknya tuh keren gitu, tapi kan biasanya image kalau di kartun-kartun gitu tuh botak gitu ya. Nah, pengennya bisa nggak sih jadi ilmuwan yang nggak botak gitu. Terus rambutnya cuma di tengah doang atau enggak gitu ya? Oh, pengennya mah tetep gitu. Ya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Cuman karena tadi udah sempet disinggung sama jawaban kalian, jadi kita skip aja lah ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bahas kuliahnya, udah nggak cita-cita lagi nih. Jadi aku mau tahu dong kalau Cienjo sama Ko Alek dulu nih. Kalau waktu dulu ngambil jurusan apa waktu kuliah? Ambil desain komunikasi visual. Dan alasannya? Alasannya karena aku sempat ikut yang psikotes itu ya, masalah. Yang minat bakat. Jadi karena pengen benar-benar ngerancu aja sih, nggak mau salah pilih. Terus ya udah pilihannya antara mene akun atau sama desain gitu sih. Terus ya dicari-cari tahu, mene banyak baca buku, saya tidak mau. Ya udah, jadi mending pilihnya DKV. Oke. Kalau misalnya Alek apa nih? Kuliah kan S1 itu ngambilnya teknik fisika. Kalau pasca sarjananya pindah ke teknik mesin. Tapi itu sebenarnya bukan cita-cita ya. Ya pokoknya mah akhirnya milih yang itu aja gitu. Oke. Kalau misalnya Kagak? Kalau gue itu S1-nya gue di manajemen, yang tadinya jurusan yang Angel mau ambil tapi nggak jadi ya. Nah, gue spesialisasinya di marketing, dan gue juga ngambil pasca sarjana kebetulan, dan ngambil bisnis di pasca sarjana gue. Gitu. Nah, kalau misalnya aku pengen nanya nih lebih dalam ya dari si spesifikasi jurusan kuliah. Pasti sempet nggak sih sebelum milih jurusan itu mikirin si prospek pekerjaan ke depan. Nah,
apa aja sih prospek pekerjaan dari jurusan-jurusan yang dipilih? Mulai dari Kak Alex dulu, mungkin aku penasaran banget nih, teknik Waduh. fisika, teknik mesin itu ngapain? Namanya juga teknik gitu ya. Yang gue yakini kalau ngelihat sesuatu yang canggih di dunia ini, ya penemuan atau teknologi apapun lah, nggak usah jauh-jauh, pokoknya misalnya gadget di sekitar kita atau internet atau apapun, itu pasti ada engineer-nya, pasti ada orang tekniknya di situ. Sebenarnya kalau di bahasa Inggris itu ada istilah STEAM kuat, tapi itu tuh sebenarnya singkatan STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, sama Mathematics. Itu tuh lima cabang ilmu yang saling berikatan, dan itu yang benar-benar kayak core-nya banget, dasarnya banget untuk teknologi gitu, untuk yang wah-wahnya, untuk penemuan apapun gitu. Jadi ya engineering kan salah satunya di situ gitu, makanya akhirnya milih ke situ. Oke, kalau misalnya kok agak Kalau gua sih ngeliat prospek pekerjaannya sebetulnya masih gede-gede banget sih ya, karena even semua bisnis dan bidang apapun juga itu butuh banget yang namanya manajemen perusahaan, skill-skill seperti itu, mulai dari finance, marketing, atau operation, atau HRD, itu semuanya benar-benar dibutuhin sama perusahaan. Dan apalagi setiap tahunnya kita itu mengalami changing, mulai dari teknologi, mulai dari apapun, itu berpengaruh juga ke perusahaan itu. Jadi gimana caranya perusahaan atau even kita business owner juga, kita bisa adapt dari perubahan-perubahan itu gitu. Dan ilmu manajemen ini membantu banget, ilmu manajemen atau ilmu bisnis atau administrasi bisnis, banyak lah sebutannya, dan itu sangat-sangat membantu banget supaya kita bisa adapt ke changing itu. Oke, nah kalau misalnya ngomongin, mungkin dulu mikirnya kalau misalnya jadi teknik fisika bakal jadi engineer. Itu sesuai sama ekspektasi nggak sama pekerjaan yang sekarang? Atau malah belok? Kalau dibilang secara umumnya sih masih tetap on the track gitu. Beloknya ada, tapi mungkin beloknya bukan yang belok kayak istilahnya banting setir berubah banget, tapi lebih kayak ke refinement lah, penyesuaian yang lebih puguh gitu kan. Kayak misalnya kalau tadi dibilang cita-cita dulu waktu kecilnya kayak pengen jadi ilmuwan, mungkin pertanyaan berikutnya kan ya di bidang apa gitu. Kan bisa aja misalnya di bidang medis, di bidang fisika, di bidang biologi, di bidang apapun, kan banyak tuh bidangnya gitu. Jadi kuliah itu lebih kayak ke penajaman aja nih, ini loh gitu. Toh sebenarnya kalau dibilang soal ya maksudnya sesuai dengan itunya atau enggak gitu ya, ekspektasi waktu SMA sama pas kuliah juga beda gitu. Kayak ekspektasinya waktu SMA itu pengen ngambil teknik fisika karena itu anti mainstream. Terus jurusan spesifik di dalam itu yang pengen gua ambil tuh tadinya robotik. Soalnya kayaknya bikin robot itu keren gitu kan. Bikin Gundam gitu kan kayaknya keren gitu ya. Masalahnya ternyata begitu udah masuk ke situ, matematika gua nggak kuat gitu, yang padahal itu dasarnya yang semua robotnya gitu. Jadi akhirnya ya kayak pas pertengahan kuliah juga nyerah. Maksudnya teknik fisikanya tetap, tapi spesialisasinya lah gitu ya, spesialisasinya tuh nggak ngambil ke robotik, akhirnya pindah ke yang lain gitu. Kalau Angel gimana? Sesuai sama pekerjaan sekarang atau belok-belok? Sesuai sih. Sesuai. Ya masih on track lagi. Gitu. Kalau gimana? Kalau gue sih sesuai banget ya, karena memang kerjaan gue itu adalah konsultan marketing untuk nanganin kasus-kasus kayak mereka produknya nggak laku atau bermasalah atau gimana pun dari klien. Jadi itu butuh ilmunya sih sebetulnya gitu. Cuman, gue pengen pesan aja buat teman-teman di sini, kan banyak banget yang mikirnya jurusan mene itu kalau misalnya ngambil marketing, apalagi kebanyakan kerjanya cuma jadi sales atau apapun gitu. Maksudnya itu terlalu sempit menurut saya gitu. Jadi masih banyak banget prospek-prospek kerja di luar sana, kayak misalnya branding atau mungkin digital marketing gitu. It's not, bukan cuman kamu jadi sales doang gitu, tapi masih ya banyak lah yang sesuai sama kamu juga. Contohnya kayak saya juga konsultan marketing, kan itu sesuai juga sama marketing. Keren. Oke. Sekarang kita udah nggak ngomongin tentang jurusan kuliah lagi. Jadi kita bakal masuk ke kehidupan kuliahnya. Nah, bayangin nih kita udah terjun 2-3 bulan di perkuliahan. Pasti ada nggak sih culture shock peralihan dari SMA ke kuliah? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman semua culture shock apa yang sempat dirasain
selama peralihan dari SMA ke kuliah? Dari Kak Aga dulu deh. Dari gue ya, culture shocknya apa ya? Gue dulu SMA itu kebanyakan main gitu kan, nggak serius lah gitu. Cuman waktu kuliah itu begitu gue nggak serius, ternyata nilainya langsung jeblok gitu kan, langsung agak ketinggalan gitu ya sama teman-teman yang lain gitu. Jadi mungkin itu sih nomor 1, dan nomor 2 juga culture shocknya itu ketemu lebih banyak orang baru. Karena gue itu dari dulu sekolah dari TK sampai SMA itu gue nggak pernah pindah sekolah gitu. Jadi teman gue cenderung segitu lagi. Dan sekarang gue harus ketemu sama orang baru, orang luar pulau mungkin orang mana. Ya itu cukup kaget juga sih, tapi excited juga. Gitu. Oke, kalau misalnya Ci Angel ngerasa relate gak sama yang dapat diomongin Kak Aga? Relate sih, cuma mungkin kalau buat anak desain sih lebih ke nggak tidurnya kali ya. Ah iya, itu nggak Iya. tidur. Karena banyak tugas gitu. Beda sih sama SMA kan kayak tidur gitu. Ya tidur terus Apa? belajar juga maksudnya males-malesan masih naik-naik aja gitu. Di Kalau hardcore misalnya kuliah tuh kan kayak gue males ya tinggal dong ya, nggak mungkin bisa maju gitu. Jadi ya lumayan empot-empotannya karena tugasnya sih, karena kebetulan di yang DKV yang di aku tuh tugasnya emang banyak gitu, jadinya emang lumayan bikin suka begadang sih. Kalau Gitu. misalnya Kak Alex gimana? Ya, sependapat banyakan apa yang Aga tadi sharingin, apa yang Angel sharingin juga dialami juga gitu. Jadi mungkin yang ngebedain banget dari SMA itu ketika kuliah tuh kita kayak dituntut lebih mandiri ya. Kan kalau SMA itu kalau gue boleh pakai bahasanya itu istilahnya kayak disuapin, dalam artian jadwal sekolah tuh ada jam pelajaran ini tiap minggu kayak gini, dan itu kan semua ya misalnya dari pagi sampai siang berurutan gitu ya, tiap harinya kayak gitu. Tapi kan begitu udah kuliah kan ya pilih aja kuliah yang kita mau ambil, terus mata kuliah apa, begitu kita pilih mata kuliah kan ada jadwalnya sendiri-sendiri. Kadang ada misalnya yang satu hari bisa full kayak sekolah, yang hari lainnya cuma punya pagi dan sore gitu. Itu kan ya misalnya kalau tadi Angel bilang soal urusan tidur gitu misalnya ya, itu kan juga masalah bagi waktu juga gitu ya. Kalau Angel bilang SMA lebih banyak tidur, kalau kuliah enggak gitu ya. Kalau gue ngerasa kebalikannya, justru SMA tidurnya teratur ya, maksudnya kan karena sekolah siang, tidurnya malam di rumah gitu ya. Kalau pas kuliah malam tidur, di kelas juga tidur gitu. Sama Gitu. banget. Dan Agak kalau unik ya. kalau SMA kadang kalau tidur kan dibangunin gitu kan sama gurunya kan, Iya, jangan tidur terakhir gitu. gitu ya. Oh kalau kuliah kan dosennya ngomong apa terus kitanya, aduh ini nggak nangkep terus tidur, nggak ada yang peduli juga Dosennya gitu kan. terserah juga ya. Gitu. Nah tapi kan itu balik lagi ke tanggung jawab gitu ya, maksudnya kayak ya jadi kalau dibilang culture shock, kerasa sih bedanya gitu, karena ini kok kayaknya sekarang harus benar-benar nggak bisa ngandalin di dalam tanda kutip disuapin lagi sama guru. Belum lagi ketemuan ada, kalau guru misalnya SMA gitu ya, ada guru yang pelajarannya susah, kita bisa protes. Kalau lebih parah lagi orang tua bisa datang ke sekolah gitu kan, Iya. bilang ini guru nggak bener ngajarnya. Oh dosen mana ada, gitu kan, dosen ngajar nggak ngerti ya peduli amat gitu kan. Kitanya nggak bisa ngapa-ngapain, gue bilang prof nggak ngerti ngomong apa gitu kan, nggak bisa juga gitu. Intinya dosen selalu benar gitu ya. Nah itu, kalau dosen salah lihat lagi yang pertama tadi gitu. Berarti jatuhnya kalau di kuliah itu beneran nggak ada wali kelas, jadi kita nggak bisa disuapin kan, berarti gitu ya? Dosen wali sih istilahnya ya. Dosen wali itu ada sebenarnya, tapi gaya jadi walinya dibandingin sama SMA agak beda sih. Gitu. Jadi ya pasti dituntutnya udah, ayolah kamu udah mahasiswa, udah lebih gede, harusnya udah bisa lebih mandiri gitu. Oke. Nah setelah ngejalanin kuliah nih, Cici sama Koko itu ngeh atau nyadar gak tentang life skill apa yang penting banget ternyata dibutuhin banget di masa perkuliahan, atau bahkan bisa life skillnya itu dijadiin sikap adaptasi terhadap culture shock yang tadi. Mungkin dari Alga dulu. Dari gua, ya pertama sih bener yang kata Angel, kemampuan Anda untuk begadang itu penting banget ya. Oke. Gitu ya. Ya karena ini bukan terlepas cuma dari di DKV juga, memang DKV rate-nya itu lebih tinggi untuk begadang gitu ya. DKV, arsitek kayak gitu-gitu itu lebih tinggi. Cuman
hampir semua jurusan kuliah itu pasti tetap ada begadangnya juga gitu. Ada tiba-tiba satu mata kuliah yang padat banget gitu kan, tiba-tiba gitu. Atau nggak ada yang tiba-tiba dapat dosennya killer gitu. Karena kan kuliah itu agak random juga ya gitu. Kita nggak tahu apa-apa tentang dosennya atau gimana. Paling cuma dengar rumor-rumor aja. Gitu. Jadi kalau menurut gua bisa manage waktu nomor satu. Ya buat ngurangin begadang itu ya, tapi kalau misalnya kepaksa begadang, jangan manja buat begadang. Jangan sering-sering juga cuman ya, bahaya itu. Lalu bisa buka network, ini penting banget. Kenapa? Karena kalian itu dituntut untuk ketemu sama orang baru lebih sering. Contohnya kalau misalnya kita di SMA itu kan sekelas itu aja kan. Udah gitu per tahun nanti naik dari kelas 1 SMA ke kelas 2 SMA baru ganti gitu. Kalau misalnya di kuliah enggak. Jadi per kelas itu teman-teman tuh bisa ketemu sama orang-orang yang baru juga gitu. Bisa aja tadinya saya ngambil, teman saya nggak ngambil. Itu kan kelasnya udah beda tuh jalurnya gitu. Oke. Mungkin boleh dilanjut mungkin sama yang lain. Nanti kebanyakan ngomong gua. Silakan. Sweet? Enggak. Oh enggak ya. Cincel aja. Kalau aku sih ya, bener sih. Yang paling pertama tuh kalau DKV harus punya time management yang baik sih. Karena kalau enggak, Keteteran. iya keteteran. Terus karena udah kebiasaan nih dari kuliah udah nunda-nunda, jadinya nanti bisa ke kerjaan juga kayak gitu. Hati-hatinya sih itu. Terus harus kerja cepet sih kalau misalnya di DKV, karena DKV yang aku tuh khususnya ke advertising, jadinya ya semakin katanya mah dunia semakin cepat ya, kitanya juga harus semakin cepat juga ngerjainnya, karena ya perlu dengan konten-konten yang cepet kan yang itu. Terus sama aku lupa. Jadi Ko Alex. Dilempar ya. Dilempar. Oke, mungkin senada lah dengan apa yang Aga sama Angel bilang. Gue punya satu jargon, mungkin biar gampang diingat aja gitu ya. Semoga biar gampang diingat. Sebenarnya ini lebih kayak tips yang sejujurnya ketika waktu gue kuliah gue belum memahami ini bener gitu. Tapi setelah kuliah terus ada sesi seperti ini, kayak yang mau kan gue kayak throwback lagi dulu ya pas kuliah kayak gimana gitu ya. Ngelihat life skill mungkin yang bisa dirangkum dalam satu jargon ini gitu. Apalagi kita ngomonginnya sebagai untuk teman-teman yang khususnya mungkin sekarang masih SMA atau SMP sedang memikirkan nanti untuk planning kuliah ke depannya. Jargon yang gue pegang itu ada singkatan lah sebenarnya. Singkatan yang itu OTW, Apa on tuh? the way gitu ya maksudnya. Oke. OTW, O-nya apa? O-nya itu open minded gitu. Jadi kalau dibilang tadi masalah culture shock ya itu memang ada. Tetapi untuk teman-teman misalnya yang sekarang belum masuk kuliah ya, yang tadi kita omongin tentu bukan buat nakut-nakutin gitu ya. Tapi justru ini kayak ngasih tahu ini loh, kita sharing pengalaman kan gitu. Kita sharing pengalaman, tapi saya mengajak yuk kita sama-sama open minded. Jangan kayak pemikiran kita waktu SMA dipertahankan yang kayak misalnya Aga bilang kayak tadi pergaulannya hanya dengan orang itu aja. Kalau mindset seperti itu dibawa ke kuliah, aduh temenku pengen yang kayak gitu-gitu aja, ya susah juga gitu. Jadi open minded dengan lingkungan yang baru, belajar beradaptasi, ketemu dengan dosen yang aneh-aneh gitu, dengan kuliah yang mungkin susah, yang harus begadang segala macam, ya be open minded dan nikmati aja gitu. Nah, yang kedua itu yang keyword yang tadi sebenarnya Aga juga udah mention soal time management terutama gitu. Karena kalau tadi gue bilang bahwa kuliah itu nuansanya udah kayak lebih dituntut mandiri, nggak disuapin ya. Salah satunya juga dalam urusan waktu gitu. Sebenarnya kan semua mahasiswa juga punya waktu yang sama gitu ya. Kalau misalnya bicara soal beban kuliah, ada yang ngambil SKS lebih banyak, ada yang lebih sedikit, itu keputusan kalian dan ya ada resikonya kan di balik keputusan gitu. Ya kalau ngambil kuliahnya 24 SKS terus bilang kuliahnya sibuk, terus bilang kok temen gue yang ngambil 10 SKS nyantai banget, ya iyalah ya gitu. Bebannya beda gitu kan. Nah jadi kayak time management juga perlu. Gue juga berapa kali begadang kok gitu ya. Tapi begadangnya yang gue alamin dulu sebenarnya begadang penyesalan. Kenapa? Begadang penyesalan karena misalnya kayak pas kuliah tidur. Udah kuliah tidur jadinya kan nggak nangkep bener. Iya. Jadi gue harus belajar lebih banyak. Akibatnya jadi begadang. Tapi karena jadi begadang besok kuliah besoknya jadi tidur lagi. Jadi kan motongnya di mana gitu. Gue juga sama Nah, gitu. Terus ada juga misalnya kayak
gue tuh hobi, buat teman-teman yang mungkin tahu gue lumayan lama gitu, kadang gue juga suka cerita soal hobi gue adalah nonton bola. Dan tipikal nonton bola untuk supporter Indonesia kebanyakan itu ya begadang. Pertandingannya jam 2 pagi, jam 3 pagi dihajar nonton gitu. Tapi ya di balik keputusan untuk begadang itu kan ya itu dampaknya kuliahnya ngantuk lagi gitu. Gitu. Jadi kadang begadangnya ada penyesalan juga, tapi ya itu bagian dari kuliah yang akhirnya dinikmati. Yang gue menyadari adalah kalau kita punya time management yang bagus, sebenarnya itu tuh bisa dihindari. Ya gue nggak tahu ya, kalau di kafe mungkin nggak bisa dihindari, ya nggak tahu juga sih gitu. Tapi bisa sih. Mungkin ada yang kayaknya harusnya bisa sih kan. gitu kalau kita bisa memanage dengan baik. Diminimalisir lah ya. Diminimalisir. Kecuali kliennya Nah, ya. Itu kerja. Kalau kita kliennya yang harus tidur gitu. Kerja. benar itu. Itu tadi jadi apa, open minded, take time, soal time management sama weight-nya. Ya ini bukan sok reason atau gimana gitu ya, tapi justru gue ngeliat kita ada privilege sebagai anak Tuhan, weight-nya adalah gain wisdom. Kalau dibilang di Alkitab juga kan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan gitu ya. Ini bukan jargon gimana-gimana gitu. Itu juga penting untuk kita lakukan. Kuliah mungkin sibuk, agak Angel, gue yakin pasti sibuk juga kan dulu pas kuliah. Tapi kan bukan berarti kesibukan kita malah membuat kita jauh dari Tuhan. Kesibukan kita bukan berarti membuat kita jadi nggak ibadah, nggak saat teduh, nggak baca Alkitab, nggak doa, gitu. Justru sebenarnya momen-momen bersama Tuhan itu yang paling penting kalau buat gue gitu. Ya, gain wisdom, ya tetap hidup akan Tuhan. Kuliah susah bukan jadi alasan untuk menghindari pelayanan. Malah dulu kalau gue bisa bilang, gue dengan teman-teman seangkatan yang ada di PRBK dulu, di First juga di sini gitu ya, kita sama-sama kuliah, tahu kok sama-sama sibuk, tapi gue sih berpikirnya kenapa kita nggak on fire juga buat Tuhan gitu. Jadi bukan alasan kesibukan kita terus jadi nggak mau ke gereja, mundur itu, nggak seperti itu gitu. Ada komunitas, ada gift, ya tetap ikut, bukan cuma supaya ngeramein. Kadang gue bilang aja, komunitas seperti gift itu tuh yang kadang buat gue kayak melepas stres. Iya. Kalau udah mumet dengan kuliah segala macam, salah satu dulu hal yang paling gue pengenin, ini bukan cuma demi acara ini ya, ini jujur beneran gitu. Salah satu yang dulu gue pengen itu adalah kayak Rabu malam ada pembinaan ya, kayak komsel gitu, dan Jumat ada PD Jumat. Itu tuh datang yang bener-bener kayak gue pengen refresh, udah enak nih di kuliah dan refresh dengan itu gitu. Jadi ya kalau gue rangkum biar gampang diingatnya sih itu ya OTW itu, be open minded, belajar berpikiran terbuka, kemudian pastikan punya manajemen waktu yang baik, dan berusaha untuk belajar bijak gitulah, gain wisdom. Untung aku dulu yang jawab. Kalau nggak kan kebanting ya. Oke, nah kan tadi kita sempat bahas culture shock dari SMA ke kuliah. Nah sekarang kita udah beda lagi nih masanya, itu dari kuliah ke kerja. Mungkin yang senior dulu udah kerja berapa tahun siapa? Yang ini Alex. aku baru 3 tahun kerja. Ya udah beneran. Oh karena ini ya, karena Karena kan studinya banyak. Masa Ya. studinya Yang ya. kelamaan. Angel udah berapa tahun kerja Angel? 4 ya berarti. Oh kan senior. Kalau KB emang berapa? Kalau dihitung 1,5 sampai 2 kurang lebih. Angel pertama. Nah kan tadi kita udah bahas culture shock dari SMA ke kuliah. Nah sekarang kita ganti nih masanya dari kuliah ke kerja. Mungkin bisa diceritain tapi secara singkat aja karena durasi nih. Dari yang paling lama kerja. Kalau aku sih yang ngerasanya sih ya, yang pertama sih dari mental pasti. Karena jujur ya mental gue mental tempe sih, karena dulu kayak ke mall pun sendirian gak bisa, tiba-tiba ya diterima kerjaan tuh di Jakarta gitu yang apa-apa harus sendiri. Terus sama kalau secara ininya sih DKV-nya gitu ya, culture shock-nya sih gara-gara masuknya kan emang agency tuh, advertising agency, di mana yang kerjaannya harus cepat banget. Nah terus ya otomatis ya turbulence lah tuh gue di situ, jadi lumayan kayak ini gimana ya? Belum beres gitu ya, tapi disuruh ke kerjaan lain lagi, udah banyak deadline lain gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, lanjut ke
culture shocknya pasti ada lah kalau dibilang, karena kan suasana kuliah namanya juga suasana belajar sama suasana kerja ya pasti beda gitu ya. Cuman mungkin kalau gue pribadi karena kan gue mengambil pasca sarjana dan settingannya pas pasca itu udah lebih mirip kayak gawe. Jadi kayak kelas kuliahnya itu nggak banyak, mayoritas itu ya kayak melakukan riset gitu, itu ada bos ya, ada supervisor, terus ada kewajiban misalnya untuk laporan berapa, misalnya laporan mingguan atau laporan bulanan, laporan per semester gitu. Ya ternyata itu kan juga di tempat kerja ada seperti itu gitu ya, ada target, ada harus bikin laporan, jadi sebenarnya suasananya udah rada-rada mirip lah. Ada transisinya yang nggak terlalu shock banget dibandingin kalau misalnya waktu SMA ke kuliah, itu bener-bener beda gitu. Oke, kalau dari gua, ini gua nggak dipersilakan dulu. Ya, Ya silakan. Kalau dari gua sih culture shocknya ada, dan gua juga sebetulnya gua pasca sarjana juga, jadi sebetulnya udah ngerasain setengahnya lah ya. Culture shocknya itu sebetulnya begitu kita kuliah nih, kadang-kadang kita ngerjain tugas itu nggak perfect ya, maksudnya typo masih banyak gitu kan, udah gitu masih ada bagian, ya beberapa bagian miss, ya udah dapat nilai masih bagus juga gitu. Tapi kalau misalnya dikerja itu harus execute jauh lebih perfect lagi gitu. Typo aja nggak boleh ada satupun. Nah itu udah mau execute-nya perfect dan execute-nya juga cepet, balik lagi yang kata Angel tadi gitu, karena kita project atau urusan atau hal-hal yang harus kita kerjain itu banyak banget. Jadi kita bisa bayangin kita itu harus switch dari project A, B, dari B ke C ke A lagi, tapi stage-nya semua berbeda, dan itu kita harus ngerjain semuanya perfect gitu. Nah itu yang cukup susah. Jadi teman-teman di sini mungkin mulai siapin skill yang namanya multitasking kali ya. Cuman ya itu lebih diperdalam lah, sama time management juga yang pastinya gitu. Oke, terakhir nih sebelum kita masuk ke Q&A session, aku mau nanya kesan dan pesan selama berkuliah untuk teman-teman yang lagi nonton yang sedang atau bakal lanjutin ke kuliah. Mungkin dari Ko Aga dulu deh, dari tadi paling terakhir, kasian banget. Kesan dan pesannya apa ya? Good luck sih buat teman-teman. Semangat, kuliah itu nggak semenyeramkan itu kok. Tapi gitu. lu bikinnya serem sih. Iya, kayak mau terjun, good luck. Oh ya, justru congrats teman-teman udah kuliah ya. Congrats loh udah kuliah. Karena kuliah itu pencapaian yang bisa dibilang nggak rendah juga gitu ya. Banyak banget kok orang-orang yang pengen kuliah tapi susah atau gimana pun. Dan buat teman-teman yang bisa masuk ke lingkungan kuliah, teman-teman udah punya satu privilege, dan teman-teman boleh manfaatin itu sebaik mungkin, cari network, belajar life skill yang lebih dibutuhin buat nantinya gitu. Dan ya semangat sih buat teman-teman yang masuk kuliah. Dari lu gimana, Jo? Kalau dari aku sih belajarlah yang benar-benar guys di kuliah, abisnya kalau enggak nanti di kerjaan hari pertama kelihatan bodoh. Beneran itu ya dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena sekarang kalau gua sih ya, maksudnya jadi kalau udah kerja tuh mau cari apa-apa harus cari kelas-kelas yang bayar sendiri gitu loh, sedangkan di kuliah tuh bener. lu bisa dapet gitu secara yang gak gratis ya, lu bayar ya itu. Nah terus ya sama jangan terlalu kupu-kupu lah nanti kalau kuliah gitu, jadi biar jadi Buku-buku banyak tuh apa sih? Mungkin teman-teman kan belum kuliah pada tahu. pulang gitu, jadi biar banyak juga koneksinya kan, tujuan kuliah juga sebenarnya biar banyak koneksi itu. Jadi juga berguna sih. Kenapa? Kuliah nongkrong dulu gitu, jangan. Iya nongkrong. Enggak lah, ya seenggaknya sejam 2 jam ngobrol lah sama teman gitu, karena salah satu kerjaan yang sekarang juga jadi banyak tuh karena teman-teman kuliah juga gitu, oper-operan gitu loh. Kalau aku, kalau Alex? Mulainya kesan dulu ya. Kalau kesan sih sebenarnya susahnya pasti ada. Tadi mungkin dari tadi udah kayaknya ada istilah shock, ada istilah begadang, itu kan kayaknya bikinnya horor banget gitu ya. Tapi itu adalah bagian ya, sama istilahnya ya, hidup juga nggak smooth gitu ya. Kadang-kadang kan ada pahit-pahitnya dikit lah ya, itu yang bikin fun gitu. Jadi kesan secara umumnya berkesan kok.
masa kuliah itu masa yang berkesan kok gitu. Masa dimana belajar banyak, masa dimana mengenal diri sendiri, manajemen dan apapun itu benar-benar masa yang benar-benar berkesan. Kalau soal pesan yang paling bisa saya sharingin adalah jangan takut dengan apa yang dari tadi kita omongin gitu ya. Jangan karena ngedengar podcast ini dari awal terus jadi akhirnya ciut terus bilang gue nggak mau kuliah. Jangan gitu juga gitu. Karena percayalah ini pengalaman yang akan menyenangkan, dan kita sharing kayak begini pun ya sebenarnya secara nggak langsung kan ini kita bukti walaupun semengerikan itu, kalau misalnya ada kesan mengerikan, buktinya lulus juga gitu kan. Gitu. Malah kalau ada kayak saya atau agak ngambil sampai pasca, itu berarti kan kayak seolah-olah nggak puas gitu kan. Wow. kayak kuliahnya nggak cukup gitu, terus tambah kuliah lagi. Itu bukti bahwa kita nggak kapok dengan kuliah. Bener nggak? Bener sih. Nah, kan kita nggak kapok dengan kuliah, justru kita have fun di situ. Yang paling pentingnya adalah mungkin kalau tadi di intro kan ada soal mention juga gimana kalau kayak salah jurusan gitu ya. Gue mau gabungin antara salah jurusan dengan culture shock. Karena menurut gue shock itu terjadi ketika kita nggak prepare. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sekarang masih SMA, masih mencari mau jurusan kemana, carilah sebanyak mungkin, cari informasi sebanyak mungkin, dan yang paling utama bukan cuma cari informasinya, tapi cari peminatan kita, passion kita tuh di mana sih, kita senangnya di mana sih gitu. Dan kenapa enggak tekuni apa yang kalian minati itu. Jadi saya sih cenderung orang yang enggak setuju kalau misalnya kayak kuliah itu dipaksa ya. Bukan kita nggak taat sama ortu atau sama orang sekitar gitu ya, tapi kan kadang misalnya ada yang orang suka bilang kenapa lu nggak kuliah dokter aja, atau lu kenapa nggak ngambil kuliah apalah gitu ya. Yang kuliah kan kita gitu ya, bukan orang itu gitu. Gitu. Jadi ketika masih mencari jurusan gitu, mungkin pesan gue adalah carilah sesuai dengan peminatan. Memang nantinya ada mungkin sisi-sisi yang nggak menyenangkannya, tetapi kalau kalian memang minat di situ, ya itu akan jadi kekuatan kalian sendiri untuk bisa survive sampai lulus, dan kerjanya juga nanti mungkin di bidang yang relevan dengan yang kalian minati gitu. Jadi jangan karena terpaksa, tapi nikmati aja. Seriously, itu fun banget kok. Asik. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa diingat dan dicatat pesan dari Cici Koko yang tadi udah disampaikan. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi Q&A, dan dari panitia itu udah ngefilter beberapa pertanyaan yang bakal dijawab sama satu narasumber satu pertanyaan. Tapi karena ini ada dua, jadi nanti ada satu pertanyaan di akhir yang dijawab sama dua narasumber. Nah, yang pertama ini aku mau nanyanya ke Ko Aga deh. Ya, Ko Aga siap? Enggak. Shock gue langsung. Jurusan kuliah itu berdasarkan passion atau tuntutan sih? Baiknya, menurut opini Ko Aga. Menurut opini gue ya. Kalau menurut opini gue, jurusan kuliah yang lo pilih itu better berdasarkan passion gitu. Kenapa? Karena balik lagi, begitu kuliah itu kan kalian mulai ngejalanin ke cara belajar kalian sendiri gitu, cara manage waktu, atau ya kalian mulai manage diri kalian sendiri gitu. Dan kalau misalnya kalian ada di bidang yang kalian sukai, tadi tuh yang tadi beban-beban kita itu nggak bakal terlalu kerasa. Begadang, happy aja, ketemu temen jauh lebih senang lagi gitu, karena udah satu bidang sama apa yang kalian minati gitu. Tapi buat teman-teman yang nggak punya kesempatan untuk kuliah nggak sesuai sama passion teman-teman, itu juga nggak masalah gitu. Atau mungkin buat teman-teman yang teman-teman nih udah kira itu passion teman-teman gitu. Ini kan banyak kejadian ya, dan teman-teman masuk ke jurusan itu dan akhirnya teman-teman ngerasa waduh gue salah jurusan. Nah itu kan banyak banget kejadian. It's okay, tetap tolong teman-teman selesain kuliahnya, itu harus ya, karena itu adalah tanggung jawab kita ke orang tua dan ke diri kita sendiri juga. Itu jadi nggak boleh dihilangin. Dan teman-teman itu bisa belajar apa yang jadi passion teman-teman di luar kuliah, dan itu yang lebih penting gitu. Karena apa? Karena skill dari lulusan kuliah itu sebetulnya ke dunia kerja itu masih punya beberapa gap. Dan kerasa banget ya begitu kita masuk ke dunia kerja itu kan, kok gue nggak bisa ini ya, Kadang-kadang ada beberapa hal yang kita nggak diajarin gitu di kuliah. Jadi teman-teman mendingan pakai waktunya teman-teman untuk upgrade skill
teman-teman supaya lebih relevan lagi sama ketika teman-teman itu masuk ke dunia kerja atau dunia bisnis. Begitu kalau menurutku. Jadi jangan berkecil hati, buat yang bisa kuliah sesuai passion, good luck, buat keren banget kalian. Buat yang nggak punya kesempatan kuliah yang sesuai sama passionnya, nggak punya kesempatannya, ya jangan berkecil hati lah. Ini Kaga udah kayak motivator di sini. Pokoknya good luck ya. Oke, Jargonnya good luck. pertanyaan terakhir nih, sekalian menutup converse kita pada hari ini bakal aku serahin ke Angel dan ke Alex. Nah, menurut Angel dan ke Alex, pekerjaan apa yang bakal ngetren di tahun-tahun ke depan atau di masa yang akan datang? Dari Angel dulu. Iyalah ya, nanti kebanting. Jangan gitu. Kok gitu ya pikirnya? Kalau aku sih ya, secara kalau udah kerja terjunnya sih harusnya sih bukan antara PD atau gimana, cuma desain sih bakal tetap diperluin ke depan karena setiap perusahaan tuh pasti butuh yang namanya desain. Kalau perusahaannya yang melek sih ya butuh namanya desain sih, karena desain itu tuh luas guys. Ada ke yang DKV kan ada ke branding, ada ke advertising, ada sosmed, banyak lah gitu. Jadi lapangan pekerjaannya juga sebenarnya banyak karena masih banyak dicari juga. Terus sama mungkin yang berurusan sama data-data gitu sih kalau kata aku, karena Apa sekarang tuh? Data scientist, ya data analis. ya data analis sih kayaknya banyak harusnya gitu, karena dari kemarin kayak banyak banget ini yang nyari-nyari data analis gitu. Terus gajinya juga lumayan oke. Ngelihatnya sih gitu ya. Oke, kalau ke Alex gimana? Mungkin kalau yang gue amati khususnya mungkin di bidang yang sekarang gue tekuni gitu ya, ini pekerjaan yang kedepannya juga akan tetap ada lah. Cuman mungkin kalau dari sisi teknik yang agak bisa dibilang mungkin agak ngerinya itu karena semakin ke depan kan mungkin teman-teman tahu istilah kayak kecerdasan buatan ya, artificial intelligence, terus ada ya augmented reality dan sebagainya gitu ya, big data dan sebagainya, belum ngomongin kalau metaverse dan sebagainya gitu ya. Ini pesaingnya itu nggak cuman kalau ngomongin soal lapangan pekerjaan, pesaingnya mungkin bukan cuman sesama teman seangkatan atau lulusan bareng di jurusan ini, tapi kadang kita juga bersaing sama robot gimana gitu, bersaing sama yang artificial intelligence gini gimana, karena orang kayak mikirnya kalau misalnya teman-teman merhatiin aja di beberapa restoran gitu kayak sekarang yang tenaga waiter udah mulai diganti sama ya komputer gitu ya. Order sekarang udah nggak perlu lagi datang ke kasir untuk order, udah mulai ada yang udah pakai robot lagi dianterinnya gitu. Jadi ya kan kayak kalau ngelihat kayak wah ini gimana nih pekerjaan yang sebelumnya itu diminati manusia kayak sekarang udah bisa digantikan sama robot gitu. Tapi kalau teman-teman ingat justru di balik itu robot itu kan kayak misalnya robot itu diprogram, programmernya siapa? Pasti manusia juga gitu. Jadi pasti ada celah-celah yang lainnya. Mungkin kalau satu celah tertutup digantikan oleh yang robot gitu, tapi sebenarnya ada kesempatan yang lain gitu. Dan kalau tadi kayak Angel bilang juga bahwa ya kedepannya variasinya itu makin banyak. Kalau kita merasa kayak nyari lapangan pekerjaan kok kayaknya susah banget, ya mungkin kita yang belum expand aja untuk nyari di bidang yang lain gitu. Terus kalau ngelihat misalnya teman-teman yang udah punya pengalaman mencari kerjaan gitu misalnya, sekarang kayak diminta skillnya banyak banget gitu ya. Nah kalau tahu kayak gitu ya berarti manfaatkanlah masa-masa kuliah itu untuk skillnya nggak cuman belajar dari mata kuliahnya doang gitu, tapi perlengkapi dengan soft skill apapun yang teman-teman bisa pelajari selama masa kuliah itu kayak yang tadi Aga bilang gitu. Jadi kan dengan makin banyak skill, percayalah, kalau saya sih meyakini kalau teman-teman itu skillful nggak mungkin nggak dapat kerjaan gitu di bidang apapun. Kalau benar-benar kita bisa excel di satu bidang itu pasti ada yang nyari kok gitu, pasti ada yang membutuhkan. Gitu aja. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi kita udah sampai di penghujung acara podcast kali ini. Nah, semoga teman-teman dapat insight setelah menonton conversation hari ini. Nah, sebelum ditutup aku ada 2 pantun Asik. buat yang ngedengerin. Tapi jangan lupa ditimbalin cakep, oke? Ya. Oke. Kita tinggal. Oke, mulai ya. Pergi ke pasar beli kabel. Cakep. Nah, nama yang jualannya Bu Asih. Cakep. Kepada Kaga, Kak Alex Angel, Cakep. kami mengucapkan terima kasih. Cakep. Ada lagi.
Oh, ada lagi ya? Oke. Ini buat yang nonton. Kelinci putih namanya Sukimi. Cakep. Belinya di Saparua. Cakep. Kita tutup conversation hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Bye bye. Cakep. Thank you ya semuanya.